Halo, saya Rania, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Penghormatan dan rasa duka mendalam mengalir dari belahan dunia mengenang penyair terkenal Palestina, Refaat Al-Arir yang terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Melalui karya-karyanya, Refaat menginspirasi anak muda Gaza untuk melawan Israel dengan segala yang dipunya. Puisi terakhirnya sebelum ia terbunuh yang berjudul If I Must Die seakan hidup dan membakar semangat perlawanan melawan agresi Israel di Gaza. 2 steps. 1, 2. Sejumlah aktivis di New York berduka atas meninggalnya penyair terkenal asal Gaza, Refaat Al-Arir. Mereka membacakan puisi-puisi Refaat dalam malam penghormatan di Washington Square Park, New York. Salah satu puisi yang dibacakan berjudul I Am You, yang menggugah semangat melawan kekerasan Israel di tanah Palestina. I am you. I am your past. And killing me, you kill you. Refaat Al-Arir yang berusia 44 tahun adalah seorang profesor terkemuka di Universitas Islam Gaza. Ia juga merupakan salah satu penulis dan penyair yang karya serta pemikirannya menginspirasi anak muda Gaza untuk melawan Israel. Ini adalah kegiatan festival literasi yang digagas Refaat di Universitas Islam Gaza tahun lalu. Berbagai aksi solidaritas seperti pameran poster juga aksi teatrikal menggambarkan penderitaan warga Palestina atas pendudukan Israel. Sejak tentara Israel memulai pengeboman tanpa henti di jalur Gaza, Refaat Al-Arir tetap tinggal di kampung halamannya di Shujaiya di Gaza Utara. Hal itu sebelumnya ia gambarkan sebagai lambang kebangkitan yang tidak mau tunduk pada kebiadaban Israel. Dalam sebuah wawancara di podcast di elektronik Intifada, Al-Arir mengatakan bahwa aksi Israel adalah kebrutalan. Ia tetap berbicara meski suara pengeboman Israel menghancurkan lingkungan sekitarnya terdengar jelas. Pernyataan Al-Arir tersebut kami cloning dan sulih suarakan menggunakan teknologi AI. Saya tidak berlebihan lagi jika saya mengatakan bahwa ini adalah serangan kilat lagi seperti yang terjadi di London oleh Nazi. Sayangnya, oleh Zionis Israel yang mengklaim sebagai keturunan korban Holocaust, mereka menyebabkan nasib serupa dan bencana serupa terhadap rakyat Palestina. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan perlunya tindakan yang lebih tegas untuk melindungi rakyat Palestina. Kami mengetahui bahwa situasinya sangat suram, sangat gelap, tidak ada jalan keluar. Jika tidak ada air, tidak ada jalan keluar dari Gaza. Apa yang harus kita lakukan? Seperti tenggelam, seperti bunuh diri massal, apakah ini yang diinginkan Israel? Dan kami tidak akan melakukannya. Dan saya memberitahu seseorang teman saya beberapa hari yang lalu bahwa saya seorang akademisi. Hal sulit di rumah adalah spidol expo. Jika Israel menyerbu kami, membuka pintu untuk membantai kami, saya akan menggunakan spidol itu, melemparkannya ke tentara Israel, meskipun itu hal terakhir yang bisa saya lakukan. Ini perasaan semua orang, kita merasa tidak berdaya, tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Al-Arir adalah salah satu pendiri We Are Not Numbers, sebuah organisasi nirlaba Palestina yang didirikan pada tahun 2015 yang menggabungkan penulis dari seluruh dunia dengan generasi muda di Gaza untuk menceritakan kisah di balik banyaknya orang Palestina yang diberitakan. Al-Arir secara teratur mengunggah kabar terbaru dari wilayah tersebut yang menggambarkan bagaimana penembakan hebat menghancurkan rumah, bisnis, dan kehidupan warga Palestina. Sebelum terbunuh dalam serangan Israel Rabu lalu, Al-Arir sempat menulis puisi tentang kematiannya. Teman-teman Al-Arir mengenang dan membacakan puisi terakhir Al-Arir yang berjudul If I Must Die dalam sebuah wawancara di media Demokrasi Now. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze, and bid no farewell
not even to his own flesh, not even to himself. Seize the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a tale. Banyak orang Palestina mengingat Al-Arir karena caranya menulis dan berbicara tentang pembebasan Palestina dan menentang pendudukan Israel. Pemikiran serta karya Al-Arir telah ia wariskan dan akan hidup selamanya di benak ribuan pemuda Gaza maupun warga dunia yang mendukung perjuangan Palestina hingga merdeka. Saya Rania, salam.